Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 20 Maret 2022, hari Minggu Prapaskah ketiga. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bertobat berarti memperbaharui diri dan meninggalkan cara hidup atau cara bertindak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, terjadi perubahan, dan tentu saja perubahan ke arah yang lebih baik. Yang abadi di dunia ini adalah perubahan, dan masing-masing dari kita seiring dengan bertambahnya usia, pengalaman, dan pergaulan pasti mengalami perubahan-perubahan tertentu. Dari kita semua diharapkan agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita masing-masing tidak percuma, yang berarti menghasilkan buah-buah, yaitu nilai-nilai atau keutamaan-keutamaan hidup yang menyelamatkan. Maka baiklah kita mawas diri. Apakah di tempat tinggal dan tempat tugas atau kerja kita masing-masing, kita sendiri tumbuh berkembang dalam iman dan kecerdasan, dan cara hidup serta cara bertindak kita mempengaruhi lingkungan hidup kita semakin baik, menyenangkan, dan mempesona bagi siapapun. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepada kita semua yang mungkin dinilai percuma kehadiran dengan segala bentuk sepak terjang kehidupan kita, marilah kita perbaiki dengan rendah hati dan kerja keras, bahwa kita masih diperkenankan hidup dan bertindak sebagaimana adanya pada masa kini. Hendaknya dihayati
sebagai kemurahan dan kesabaran hati Tuhan. Maka jangan sia-siakan kemurahan dan kesabaran hati Tuhan. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Demikian peringatan Paulus kepada umat di Roma, juga kepada kita semua orang beriman. Kita semua tentu saja mendambakan hidup dan damai sejahtera. Oleh karena itu, marilah hidup menurut kehendak Roh Kudus, sehingga cara hidup dan cara bertindak kita menghasilkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita menghayati keutamaan-keutamaan sebagai buah roh sebagaimana tersebut di atas, maka kita pasti akan hidup dalam damai sejahtera, selamat dan sehat lahir batin, jasmani dan rohani. Sebaliknya, jika kita masih hidup menurut daging, maka diharapkan agar dalam masa prapaskah ini perlu bertobat dan meninggalkan cara bertindak yang akan membawa ke penderitaan untuk selamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengangkat salah satu keutamaan yang menurut kita up to date dan mendesak untuk kita hayati dan sebarluaskan, yaitu kesetiaan. Kita semua diajak untuk setia pada panggilan dan tugas perutusan kita masing-masing, sehingga cara hidup dan cara bertindak kita tidak percuma, tetapi berbuahkan apa-apa yang menyelamatkan dan membahagiakan baik diri kita sendiri maupun orang lain yang kena dampak cara hidup dan cara bertindak kita. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau tahu apa yang ada dalam hati manusia. Engkau menyelami hati kami sedalam-dalamnya. Engkau tahu usaha-usaha dan kegagalan-kegagalan kami. Maka Engkaulah Allah yang benar-benar sabar. Kami mohon, buatlah kami percaya bahwa Engkau berkuasa menghapus dosa-dosa kami, dan curahkanlah kiranya Roh Kudus kepada kami. Dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa.